Guys, ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Kemarin mereka itu bukan cuma negaranya dijual, diobral murah ke Amerika Serikat. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat. Ternyata mereka punya hobi baru. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Loh kok bisa guys? Ini betul-betul tragis sih nasibnya Malaysia nih. Bisa-bisanya ya negara Malaysia itu kemarin cita-citanya jadi budak Amerika. Sekarang mereka juga pengen jadi budaknya Indonesia. Betul-betul tragis guys. Gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue melihat orang Malaysia digadaikan, betul-betul tragis. Apalagi mereka sampai datang ke Indonesia. Ini bukti bahwa mereka itu betul-betul krisis. Sampai tim dari Menteri Pertanian Malaysia itu datang langsung ke Bulog. Mereka mau ngecek stok berasnya Republik Indonesia. Ah ini lucu. Kenapa jadi mereka yang stok opnam stok beras kita? Karena mereka jealous guys. Mereka iri. Dan mereka juga takut kalau seandainya Indonesia berasnya nggak cukup. Karena mereka pengen impor dari Indonesia. Mereka itu nggak cukup cuma jadi budak Amerika. Kalau bisa jadi budak orang Indonesia juga. Makanya jangan heran ya Menteri Pertanian kita juga bilang kok Malaysia itu minta impor beras dari Republik Indonesia. Nah ini kabar baik atau kabar buruk sebetulnya guys? Kalau di gua sendiri sih, gua sedih, gua menangis guys. Melihat tetangga kita di Malaysia gak ngerti caranya macul-macul tanah keluar padi. Mereka gak paham guys, kasihan gua. Tapi kenapa ini semua bisa terjadi guys? Apakah ini kutukan dari Yang Maha Kuasa ya? Karena mereka mengkhianati Asia Tenggara guys. Ya kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman ya, kok bisa sih Malaysia sampai krisis beras loh, sampai kekurangan beras? Ini betul-betul ngeri loh. Ingat loh, beras itu adalah makanan wajib ya buat orang di Asia. Nah ini juga agak aneh. Karena ketika gue melihat Bernas ini di Indonesia kayak Bulognya lah. Bernas ini padi beras nasional. Jadi Bernas Berhad ini adalah perusahaan perdagangan yang dikasih kuasa sama kerajaan Malaysia buat ya dagang beras di sana. Mereka boleh ekspor impor, berniaga beras di kerajaan Malaysia. Bernas Malaysia itu kemarin tuh pongah banget menurut gua. Mereka bilang negara mereka bukan negara importir. Bahkan kalau lihat websitenya, lu lihat nih linknya, gua gak ngadi-ngadi. Lu lihat mereka bilang 70% beras di Malaysia berasal dari petani lokal Malaysia. Artinya kalau lu lihat gambar ini, mereka juga bilang 30% beras mereka impor. Intinya mereka mau bilang, oh enggak sih tetap aja sih negara kita berdaulat, tetap saja negara kita mayoritas konsumsi beras kita pakai beras lokal. Impor kita cuma 30% guys, kata si Bernas. Nah tadi kan gue bilang ya Bernas ini kepanjangannya Padi Beras Nasional ya, lembaga yang dipercaya negara untuk berdagang beras, impor beras. Tapi kalau lu kita lihat pakai logika akal sehat lah, gue pengen tahu juga si Bernas ini sebenarnya lembaga apa ya, lembaga abal-abal apa lembaga cap kaki lima. Karena kalau lu lihat di layar kaca, ini data Bernas lu bukan data gue ya. Gue mau kasih edukasi nih sama orang Malaysia supaya lu jangan amat lah atau minimal lu jangan buta huruf lah. Lu lihat data si Bernas ini. Dia bilang apa? Konsumsi beras nasional itu yang ada di atas itu 2,5 juta ton. Oke, kita cek. Terus dia bilang produksi padi mereka 1,7 juta ton. Oke. Terus apa lagi yang mereka bilang? Produksi beras mereka 1,1 juta ton. Artinya mereka mau bilang, oh mereka bisa produksi beras sendiri. Dan menurut mereka lebih banyak produksi sendiri dibandingkan impor. Lah, apa maksudnya? Coba kita cek. Kalau dia bilang lebih banyak produksi beras sendiri, menurut gua harusnya angkanya nggak segitu si Bernas ini. Lihat datanya si Bernas. Produksi padinya 1,7 juta ton. Konsumsi berasnya 2,5 juta ton. Kalau lu punya akal waras dan akal sehat ya, Malaysia goblok, lu bagi tuh. 1,7 juta ton dibagi 2,5 juta ton, hasilnya adalah 69%. Ya gue buletin aja 70%. Artinya di sini data Bernas betul dong. Artinya 70% konsumsi berasnya sudah dicukupi oleh petani dalam negeri dan sisanya impor. Masa sih? Di sini gue mau bilang ya sama Bernas ya, lu jadi orang jangan goblok-goblok amat lah. Setahu gua di planet bumi ini nggak ada tuh orang yang makan padi guys. Setahu gua di negara manapun yang gue pernah lihat ya, di Cina, di Jepang, bahkan di Amerika sekalipun gak ada orang makan padi itu. Mungkin kerbau ya makan padi ya, kambing makan padi kali, makan gabah. Tapi kalau manusia normal dan waras tidak ada yang makan padi. Orang itu makannya beras. Dari sini gue bisa tahu nih si Bernas ini jangan-jangan kepanjangannya bukan Padi Beras Nasional, tetapi kepanjangannya adalah berasumsi nasional. Karena datanya cap kaki 5. Kenapa? Karena harusnya lu menghitung cadangan beras lu bukan dari hasil produksi padi lu dong. Harusnya lu hitung dari yang 1,1 juta ton produksi beras lokal mereka. So kalau kita hitung ulang sekarang Bernas
1,1 juta ton dibagi 2,5 juta ton, hasilnya adalah 45%. Artinya produksi beras nasional itu cuma mencukupi 45% dari konsumsinya. Artinya dari sini lu bisa bilang konsumsi beras Malaysia yang 2,5 juta ton itu cuma bisa dipenuhi 45% oleh petani lokal. Artinya impornya sisanya dong 100% dikurang 45% sama dengan 55%. Jadi dari sini lu bisa bilang mayoritas dong kalau udah 55%, artinya mayoritas beras yang ada di Malaysia adalah barang impor. Tragis. Si Bernas ini mengakui dengan data yang dia sajikan sendiri, bukan gua guys. Lu yang kasih data. Bernas, data lu ini memang levelnya berasumsi nasional. Karena bodoh banget, masa orang dibilang makan padi. Jadi 1,7 juta ton itu dianggap sebagai produksi beras mereka. Salah, ya produksi beras, lu ya produksi beras. Padi is padi, gabah is gabah, beras is beras. Mungkin orang Malaysia ini masih gak tahu nih bedanya gabah sama beras. Jadi dari sini lu udah bisa bilang ya bahwa Bernas level negara Malaysia aja sebegitu mereka sampai baca data aja gak bisa. Memalukan sekali, jijik bahkan gue liatnya. Nah kalau gitu data apa yang bisa dipercayai? Bernas aja levelnya kayak Biro Pusat Skenario yang ada di Kazakhstan, datanya cap kaki 5. Kalau begitu data yang mana dong yang benar nih? Berasumsi nasional atau datanya Benix? Gue bantuin lu orang Malaysia supaya lu gak bego-bego amat lah dikibulin sama pemerintah lu. Di Malaysia, ini gue ambil data nih, tahun 2021 produksi beras Malaysia itu 1,6 juta ton. Konsumsinya itu 2,7 juta ton. Artinya produksi mereka bisa memenuhi 62%. Ini data Benix gue baik nih. Gue lebih bagus dibanding Bernas. Kalau dari datanya Bernas, produksi mereka itu cuma bisa 45% dari konsumsinya. Tapi menurut data Benix sebetulnya mereka itu bisa sampai 62% loh memenuhi kebutuhan konsumsinya dari beras lokal. Dari situ lu bisa tahu impor beras mereka berarti ada di 1 juta ton. Artinya impor beras mereka itu sekitar 40%. Jadi data Bernas memang salah, namanya juga data berasumsi nasional bahwa mereka bilang impor mereka 30%. Tidak, itu salah. Karena kalau pakai website lu sendiri aja sebetulnya 55% lu impor. Itu kata website lu, si bodoh itu. Tapi kalau menurut si Benix, karena gue baik, data lu memang salah 30%. Tapi yang betul adalah 40% barang yang beredar di Malaysia berasnya adalah beras impor. Nah data kita juga ternyata ya sama. Setelah gue cek, ternyata ada Institut Masa Depan Malaysia, ya mereka mengkonfirmasi bahwa data Benix itu benar. Kenapa? Karena kalau lu melihat pernyataannya Datu Wira Haji Dr. Amir Ali Maidin, Managing Director oleh Maidin Muhammad Holdings Berhad, ini adalah perusahaan perdagangan produk-produk halal terbesar yang ada di Malaysia. Dia mengakui bahwa memang pada umumnya rakyat di Malaysia itu tahunnya 70% konsumsi beras di dalam negeri Malaysia dipenuhi oleh produk lokal. Padahal kenyataannya cuma 62% yang barang lokal. Nah lebih tragis lagi nih menurut Datu Wira Haji Dr. Amir Ali Maidin ini, mungkin ini satu-satunya orang di Malaysia yang punya otak ya, dia bahkan bilang sebetulnya 62% itu juga gak real. Karena ternyata dari produksi 62% itu pun mayoritas tidak dikonsumsi oleh manusia Malaysia. Ternyata mayoritas hampir 60% itu dikonsumsi oleh hewan ternak, kambing, sapi, industri-industri, jadi makanan buat mungkin snack atau lainnya. Jadi 60% hasil beras mereka tidak dimakan oleh manusia di Malaysia. Tetapi pergi ke hewan ternak guys. Pergi ke industri guys. Aduh, artinya dari 62% produksi petani beras lokal yang dikonsumsi sama rakyat mereka cuma 40%. Dari sini lu bisa tahu artinya mayoritas beras yang dimakan oleh orang Malaysia itu dari impor. Wah ini benar-benar sih Institut Masa Depan Malaysia ini gue respect banget sama lu ya. Gue udah tahu lah ketika dia keluarin data kayak begini bisa-bisa masuk penjara sih dia nih. Si Datu Wira Haji Dr. Amir Ali Maidin ini yang namanya panjang banget by the way lu. Cuman gue sebutin dengan lengkap karena gue apresiasi lu bisa memberikan data yang valid. Karena data gue udah gue cek juga ke United Nation, ke FAO dan data gue valid. Bahwa betul Malaysia produksi berasnya itu di bawah daripada apa yang dinyatakan di publik. Makanya rakyat Malaysia lu jangan tertidur nyenyak. Nanti lama-lama lu lenyap lu. Karena lu buta dengan krisis yang sedang terjadi di Malaysia. Tapi pertanyaannya kenapa di Malaysia bisa krisis? Kenapa gue sampai gak bisa tidur membayangkan tetangga kita gak bisa makan guys. Sedih gue bayangin ini. Ternyata setelah gue periksa alasannya adalah karena lebih dari 10.000 hektar lahan di Malaysia sudah berubah jadi perumahan, jadi lahan industri. Dan ini resmi, ini pernyataan resmi dari lembaga negara, lembaga muda namanya. Dia menyatakan ya 10.000 hektar lahan mereka udah berubah. Tadinya sawah menjadi rumah.
Sedih sih ini guys. Dan ya lu tahu ya yang namanya Malaysia ya, kalau bisa datanya beda kenapa harus sama? Kalau bisa datanya nggak valid kenapa harus valid? Jadi ketika kita cek lagi apa betul sebetulnya 10.000 hektar ini berubah. Hilang lahannya, tadinya sawah menjadi perumahan. Ternyata menurut Menteri Pertanian Malaysia itu ada 20.000 hektar lahan. Beda lagi nih datanya nih, jadi beda kementerian, beda dinas, beda selalu datanya berubah-ubah. Malaysia dong, makanya si Bernas aja bisa bilang impor mereka cuma 30%, padahal realitanya lebih dari itu. Aduh gak habis pikir gue sama Malaysia ini datanya bisa beda-beda. Sama satu kementerian aja datanya bisa beda-beda. Gue kira negara Kazakhstan aja yang kocak soal data. Tapi ternyata di Malaysia juga sama aja combronya nih. Tapi ya udahlah, ada yang bilang 10.000, ada yang 20.000, beda-beda. Terserah deh lu, Malaysia lu gak data lu ngaco semua. Intinya puluhan ribu hektar lahan di Malaysia ya udah berubah. Jadi perumahan guys, sedih loh. Ini betul-betul sedih Malaysia. Lu tahu gak sih dunia ini sedang krisis, di mana-mana itu butuh pangan. Tapi ternyata apa yang terjadi di Malaysia bukan cuma lahannya semakin sedikit, lahan pertaniannya semakin menyempit, tetapi tenaga kerjanya petani muda di Malaysia juga udah gak mau lagi macul-macul di sawah guys. Lu tahu data menurut KPKM, Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan yang ada di Malaysia ya. Ya itu mereka sampai membunyikan alarm. Gawat darurat nih, mayoritas petani di Malaysia itu sudah tua. Teman-teman tahu nggak? Ada 800.000 keluarga petani di Malaysia, tetangga kita. 800.000 loh. Ternyata yang usianya di bawah 40 tahun nih petani-petani itu cuma 15%. Jadi cuma 15% anak muda yang mau bercocok tanam di Malaysia. Sisanya mayoritas adalah orang yang umurnya 60 tahun ke atas guys. Orang-orang yang udah rematik, encok, sakit pinggang disuruh macul-macul di Malaysia. Tega lu, sadis banget lu. Anak-anak muda di Malaysia kemana? Ya gue nggak tahu, mungkin joget-joget TikTok atau pergi ke Kamboja jadi tukang tipu di situ. Aduh, sedih banget nih nasibnya orang Malaysia. Aduh, betul-betul gue sedih dan menangis. Padahal negara dalam kondisi krisis. Tapi ya untung banget nih Malaysia punya orang yang sangat brilian, sangat pintar. Yang namanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang nomor 1 di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia punya ide yang sangat brilian untuk menyelamatkan rakyat Malaysia guys. Revolusioner nih, Amran harus belajar nih sama orang pintar ini. Kenapa? Karena dia udah tahu negaranya krisis beras. Dia udah tahu petani-petaninya menua, gak ada lagi orang muda mau jadi petani. Dan dia udah tahu lahan semakin sempit. Dan dia udah tahu impor makin besar. Jutaan ton beras masuk Malaysia setiap tahunnya. Dan ide brilian Anwar Ibrahim apa? Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, Benix Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga. Karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial Benix, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya Benix Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti Benix Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk Benix Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. Benix Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Dan ide brilian Anwar Ibrahim apa? Dia langsung mengeluarkan perintah bahwa rakyat Malaysia harus nanam padi di halaman rumah mereka guys. Lu baca nih Malay Mail nih. Si Anwar nih, dia menyuruh orang Malaysia mulai bercocok tanam di halaman rumah mereka. Brilian guys. Brilian nih, solusinya sangat jenius. Bapak-bapak, negara kita mau mati kelaparan, apa yang harus kita lakukan? Wahai rakyatku,
mulailah nanam di teras rumahmu. Brilian guys ini, brilian. Gua nggak pernah lihat Perdana Menteri sepintar ini. Ini cuma ada di Malaysia. Lu udah tau lah kapasitas orang Malaysia. Bapak-bapak, anak-anak kita kurang gizi pak, nggak ada yang makan sayur. Harga sayuran udah mahal. Apa yang harus kita lakukan bapak? Tanam sayur di teras rumah kalian. Bapak-bapak, gawat nih pak, nggak bisa makan cabai lagi. Makanan kagak ada yang enak. Susah nih, cabai-cabai udah mulai pada impor. Apa yang harus kita lakukan pak? Tanam cabai di rumah kalian. Bapak-bapak, Silver Queen udah langka pak. Saya nggak bisa lagi makan coklat yang enak itu. Gimana caranya biar bisa makan coklat pak? Tanam coklat di teras rumah kalian. Anwar Ibrahim, orang nomor 1 di Malaysia, punya solusi yang sangat brilian supaya rakyat Malaysia tidak impor lagi berjuta-juta ton beras. Solusinya adalah tanam padi di halaman rumah kalian. Jadi dari sini kita bisa lihat ya betapa khawatirnya gua tentang masa depan Malaysia guys. Makanya lu jangan heran ya kalau lu lihat data apa yang terjadi dengan Malaysia, mereka setiap tahun impor berasnya bertambah. Jadi kalau lu lihat data ya di tahun 2023 nih, kita ngomongin 2 tahun yang lalu nih. Impor beras Malaysia itu 1,4 juta ton guys, alias 13 triliun. Tahun 2024 impor berasnya naik lagi dong, tentu dong, karena ternyata macul-macul di halaman rumah mungkin gak terlalu berhasil ya. Akibatnya impor beras mereka naik jadi 1,6 juta ton guys. Tadinya 1,4 naik lagi jadi 1,6. Nah tahun 2025 apa yang akan terjadi? Gua kasih tahu aja lu bocorannya. 6 bulan pertama 2025 impor mereka udah 870 ribu ton. Benix prediksi di akhir tahun 2025 impor mereka bakal naik menjadi 1,9 juta ton guys. Tragis ini. Setiap tahun tonasenya bertambah. Gila ini. Gila, mereka betul-betul butuh solusi yang lebih revolusioner kayaknya selain bercocok tanam di halaman rumah mereka atau menanam padi di polybag mungkin bisa lu pikirkan. Kenapa kalau ada solusi yang lebih tolol lu tidak lakukan itu gitu loh. Masa bertanam padi di halaman rumah Malaysia guys. Sedih gue, menangis gue guys. Padahal di periode yang sama kalau lu bandingkan 2023 impor Indonesia 3 juta ton. Impor 2024 4,5 juta ton. Wah naik juga dong pak. Yes, tapi itu kan sebelum si Amran jadi menteri. Sekarang si Amran udah jadi menteri. Di 2025 apa yang terjadi? Lu tahu impor beras Indonesia hampir nol guys. Nol guys. Memang ada beberapa ya, hampir sekitar 90 ribu ton yang masuk. Tapi itu beras-beras specialty lah. Karena ada orang yang senangnya makan beras warna hitam lah, beras basmati lah, beras Jepang lah. Ya oke lah, silakan lah. Tapi beras yang kita ngomong ini beras yang normal lah ya. Pada umumnya ya hampir nol guys. Luar biasa sih sebetulnya. Luar biasa. Jadi ketika Indonesia sibuk swasembada pangan, Indonesia sibuk memperkaya petani dalam negeri, Indonesia sibuk produksi beras besar-besaran, Malaysia sibuk impor beras. Bayangkan nasib negara Malaysia gimana nih, mau dibawa hancur habis ini kalau begini nih. Impornya udah bertambah terus. Solusinya cuma apa? Bercocok tanam di halaman rumah. Bapak-bapak, rakyat kita mati kelaparan, apa yang harus kita lakukan? Bercocok tanam di halaman rumah. Bapak-bapak, gawat nih, global warming nih, pemanasan global nih. Air mulai makin sedikit, makin susah bercocok tanam. Apa solusinya? Bercocok tanamlah di rumah kalian. Brilian guys. Betul-betul brilian orang nomor 1 di Malaysia ini. Kita betul-betul takjub. Bisa loh ada yang kayak begitu loh. Dan gue juga herannya ya, sampai detik ini pun Malaysia juga gak mau ngaku bahwa mereka itu impor beras guys. Begitu banyak. Heran gue, di media-media mereka gak ada loh yang memberitakan itu. Padahal kalau lu jujur, lu lihat aja lah impor beras mereka. Kemarin mereka impor dari Vietnam 600 juta kilogram. Mereka impor dari Pakistan 382 juta kilogram. Mereka impor dari India 325 juta kilogram. Ini juta, lu bayangin, juta kilogram guys. Mereka impor dari Thailand 217 juta kilogram. Mereka impor lagi dari Kamboja nih, negara tipu-tipu, scammer dan segala jenis kejahatan. Mereka impor juga dari sana 66 juta kilogram. Gua nggak tahu ya negara apa yang nggak punya gengsi ngimpor dari Kamboja ya. Gua sekali lagi ya, Indonesia ini udah benar-benar kena tipu habis-habisan sama penjudi-penjudi judol sialan itu guys. Tiba-tiba besok kita harus impor baju bekas dari Kamboja, kan jijik banget dengernya ya. Apalagi impor beras dari Kamboja, waduh gua najis deh, jangan deh. Ini Malaysia gak tahu malu nih guys. Bisa-bisanya negara Malaysia impor beras dari Kamboja. Negara semiskin itu, negara penipu itu. Bisa-bisanya Malaysia impor beras dari Kamboja. Sedih gua, padahal isinya orang Kamboja apa hobinya? Nipu orang Malaysia. Goblok nih, bener-bener gak ada harga diri nih Malaysia nih. Tapi lebih konyol lagi Indonesia kayaknya. Impor kolor bekas ya dari Malaysia ya. Bego, dibelain lagi sama anggota DPR. Tol bener.
Tapi ya sudahlah, itulah nasib tragis orang Malaysia guys. Dan gue udah bantu nih, sekali lagi ya, gue bikin video ini bukan karena gue mau menghina Malaysia. No, tidak guys. Karena gue pengen menyelamatkan kalian, tetangga kita yang ada di Malaysia. Gue udah bikin perhitungan loh. Kalau situasi ini dibiarkan sama pemerintah kalian, lu tahu menurut perhitungan Benix, stok kalian itu cuma cukup sampai 6 bulan ke depan. Dan itu bahaya. Teman-teman tahu nggak dalam 6 bulan ke depan itu apa yang akan terjadi? Kekeringan di mana-mana guys. Hati-hati nih Malaysia nih. Lu harus hati-hati please. Gue bikin video ini bukan mau ngata-ngatain lu, menghina lu, no. Gue mau memberikan lu peringatan. Karena ramalan Benix itu sering terbukti tepat, akurat. Tapi kalau gue lihat sih, apa sih solusi dari Kementerian Malaysia nih, pertaniannya? Ya dia bilang memang cadangan beras kita cukup buat 6 bulan. Kalau ditanya terus gimana dong Pak? Gue gak tahu. Dia bilang, aneh banget. Lu baca nih, dia bilang apa? We don't know what will happen because of climate change. Loh, kok aneh? Kualitas Menteri Pertaniannya ditanya, terus gimana cadangan beras lu sisa 6 bulan? Terus gimana ada global warming? Terus gimana ada krisis air? Gua nggak tahu. We don't know. Pakai we, harusnya lu jawabnya I don't know. Enak aja lu ajak kita we don't know. Harusnya lu yang nggak tahu bego. Tapi inilah kualitas Menteri Pertanian Malaysia, si Muhammad Sabu-Sabu ini. Betul-betul dipertanyakan. Kok bisa-bisanya ada seorang menteri ditanya, Menteri Pertanian lagi ditanya, cadangan beras kita tinggal 6 bulan, apa yang harus kita lakukan? We don't know. Gila lu. Bapak-bapak, besok Kuala Lumpur mau ketimpa meteor, apa yang harus kita lakukan? We don't know. Enak banget. Bapak-bapak, besok ada Godzilla bakal menyerang kota kita, apa yang harus kita lakukan? We don't know. Malaysia guys, betul-betul luar biasa nih si Sabu-Sabu ini, luar biasa nih. Ditanya, tapi jawabannya we don't know, nggak tahu guys. Bayangin level menteri aja nggak tahu apa yang harus dilakukan, negaranya krisis pangan. Makanya lu jadi orang Indonesia, lu harusnya bersyukur dan merasa beruntung karena Indonesia diturunkan menteri yang baik hati dan luar biasa. Kenapa? Karena sejak turun Menteri Amran dari langit, kita berhasil swasembada pangan. Insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang 30 hari lebih 40 hari ke depan Indonesia swasembada pangan. Indonesia swasembada pangan. Dan bahkan sampai titik tertinggi sepanjang sejarah. Lu tahu apa yang terjadi? Di tahun 2025 ini diprediksi, gue sendiri diprediksi oleh Benix by the way, produksi beras kita gue yakin di atas 34 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik ini pernah berdiri guys. Lu bayangkan, tertinggi sepanjang sejarah Republik ini 34 juta ton. Makanya lu jangan heran kalau banyak presiden dari negara-negara di seluruh dunia datang ke Indonesia pengen lihat, pengen belajar gimana caranya. Ya karena mereka pengen menyelamatkan rakyatnya. Tapi kalau Malaysia agak beda sendiri. Mereka datang pengen impor guys. Luar biasa nih Malaysia nih. Bukannya belajar cocok tanam, tapi nanti cocok tanam di halaman rumah juga ya. Gimana caranya lu bisa kasih makan jutaan rakyat lu. Tapi ya sudahlah guys. Kita harus bersyukur. By the way, lu bisa lihat di layar kaca ya. Kalau seandainya kita berhasil mencapai visi misi 34 juta ton sesuai prediksi Benix. Itu cukup buat berapa sih? Ini gue udah kasih hitungannya nih. Ini semoga menginspirasi ya orang-orang di Malaysia ya. Supaya lu tahu pentingnya food security. Pentingnya ketahanan pangan. Makanya lo harus bersyukur guys, negara Malaysia sekecil itu penduduknya cuma 36 juta jiwa, mereka cadangan berasnya cuma cukup buat 6 bulan ke depan. Ya lu bayangin ya kalau seandainya Menteri Pertanian Malaysia itu jadi Menteri Pertanian di Indonesia yang penduduknya 285 juta jiwa. Bapak-bapak gimana caranya ngasih makan 285 juta jiwa tahun depan? Nggak tahu. 285 juta. Soalnya ngurusin 36 juta jiwa aja mereka juga nggak tahu, solusinya cuma impor. Nah Indonesia nih 285 juta jiwa harusnya lebih sulit dong dibandingkan Malaysia yang cuma 36 juta jiwa. Tapi faktanya teman-teman tahu ya kita prediksi Benix menghitung bahwa tahun ini kita bakal swasembada pangan bahkan bisa lebih dari 34 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah guys. Dan ini harus kita syukurin. Kenapa? Karena konsumsi kita itu cuma sekitar 22 juta ton per tahun. Tetapi produksi kita sudah 34 juta ton. Artinya produksi kita udah jauh melampaui konsumsi kita. Sehingga kita gak perlu impor lagi. Makanya teman-teman berulang kali gue bilang ya, menteri favorit gue ya Amran. Dari bertahun-tahun lalu gue bilang ya Indonesia ini bersyukur. Akhirnya punya menteri pendidikan S1, S2, S3 ahli di bidang pertanian guys. Gila. Ahli bukan teknik nuklir guys. No. Bukan teknik mesin. Bukan sarjana akuntansi. No. Tapi pendidikan S1, S2, S3 nya memang pertanian. Lebih seneng lagi gue akhirnya Indonesia punya menteri yang punya paten di bidang pertanian. Dia bikin paten namanya Tiran. Itu buat pestisida.
membunuh tikus yang ada di lahan pertanian. Karena itu hama petani padi di sawah-sawah ya tikus. Sampai dia punya paten untuk membunuh hama-hama pertanian. Lu bayangin ya, menteri bisa punya paten tuh jarang banget guys. Terakhir ya menteri yang ada paten tuh Habibie tuh. Menteri punya paten di bidang penerbangan. Sekarang kita punya menteri punya paten di bidang pertanian. S1, S2, S3 ngajar jadi dosen. Ya tentunya di bidang pertanian juga. Sekarang jadi menteri, kita akhirnya punya menteri di bidangnya. The right man in the right place in the right time. Karena kebetulan dia juga didukung nih sama Presiden Prabowo yang pro banget dengan program swasembada pangan. Akhirnya guys, kita punya presiden yang benar-benar cinta sama republik ini. Bukan cinta sama mafia impor guys. Sedih gue sama Malaysia, asli guys, gue sedih banget guys. Dan ini guys, lu bener-bener harus peduli sebagai rakyat Malaysia. Dan lu harus sebarin video ini sama semua rakyat Malaysia. Supaya dia tahu kelangkaan beras di Malaysia itu nyata, itu fakta. Dan ini bakal makin parah karena global warming gara-gara mobil Jepang itu merusak lingkungan, membakar, merusak karbon dioksidanya, mengakibatkan krisis lingkungan, mengakibatkan ya global warming guys. Salah satu media besar di Malaysia juga mulai memberitakan loh, cuaca bakal makin keras nih, bakal makin ekstrim di Malaysia dan ini bakal menekan produksi pangan yang ada di Malaysia. Jadi real loh, global warming is real, climate change is real, siap-siap lu Malaysia lu, hati-hati. Bahkan Malaysian Reserve nih, surat kabar Malaysia udah memberitakan Malaysia akan menghadapi krisis suplai makanan. Kalau cuaca panas ini berkelanjutan, global warming ini pasti berkelanjutan. Bahkan menurut Profesor Unimap, suhu bumi yang tambah ekstrim ini bakal menyebabkan ketinggian air ya, level air di mayoritas bendungan Malaysia berkurang drastis. Dan ini fatal guys, karena lu tahu air itu sangat vital bagi pertumbuhan tanaman. Dan karena makin banyak bendungan di Malaysia yang kering, apa yang terjadi? Lu udah bisa tahu ke depannya Malaysia akan banyak terjadi gagal panen. Ngeri guys. Jadi teman-teman lihat di layar kaca ya, sudah ditulis di situ. Temperatur harian rata-rata di Malaysia itu udah naik tuh menjadi antara 36 sampai 39 derajat Celcius. Dan ini membawa bendungan-bendungan di Malaysia level ketinggian airnya sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dan ini bakal membawa cadangan makanan di Malaysia ke level yang sangat kritis. Bahkan Universitas Malaysia Perlis, Unimap, Profesor Dr. Norazian Muhammad Nur sudah bilang iklim yang panas ini bakal merusak tidak hanya kesehatan rakyat Malaysia tetapi suplai air dan ujung-ujungnya bakal merusak produksi makanan dan produksi pertanian di Malaysia. Nah, menurut data dari Otoritas Pengembangan Pertanian Malaysia, cadangan air di bendungan Pedu di Padang Terap itu sudah turun ke level 59%. Sebelumnya 64%. Lalu di bendungan Muda yang ada di Sik juga turun. Tadinya 64%. Sekarang tinggal 52%. Nah, banyak bendungan juga makin turun. Salah satunya bendungan besar, bendungan Ahning yang ada di Kubang Pasu itu juga turun dari 64% sekarang tinggal 61%. Anyway guys, kalau lu denger yang gue omongin tadi, mayoritas bendungan di Malaysia udah turun, harusnya kan kapasitasnya 100% terisi penuh. Tapi apa yang terjadi? Rata-rata bahkan tersisa hanya 50%. Artinya sudah habis, setengah kosong guys. Lu punya pilihan kan kalau dalam hidup, motivator suka bilang lihat gelas setengah terisi, setengah penuh apa setengah kosong. Ya Malaysia gue bilang setengah kosong. Bentar lagi habis ini barang, habis ini air. Karena menurut standar FAO, air di dalam bendungan idealnya minimal 60% dari kapasitasnya. Tetapi di Malaysia sudah banyak yang di bawah 60%. Bahkan bentar lagi bakal turun terus ke 30%. Ini sangat mengkhawatirkan guys. Dan asal teman-teman tahu kalau terus menurun cadangan air di Malaysia, artinya teman-teman harus siap akan ada pembatasan distribusi air. Khususnya kepada para petani yang ada di Malaysia. So, kalau kamu menjadi petani di Malaysia harus siap-siap puasa air. Harus siap-siap gagal panen. Harus siap-siap tambah miskin. Kalau negara tidak segera turut campur dari detik ini, memperbaiki saluran irigasi, kasih bantuan pompa air, perbanyak daerah-daerah resapan air. Dan banyak sebetulnya yang bisa dilakukan selain jawab nggak tahu. Besok mau krisis pangan apa yang harus kita lakukan nggak tahu. Enak banget lu sabu-sabu lu. Memang Menteri Pertanian Malaysia ini agak lain guys. Tapi ya sudahlah, menurut Malaymel ya pemerintahan Malaysia juga ada persiapan nih menyambut krisis air ini di masa depan yang bumi bakal makin panas. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka baru aja bikin pengadaan senilai 3,2 triliun
untuk membantu meningkatkan suplai air ke daerah-daerah pertanian yang ada di Malaysia. Dan gue yakin ini pasti gagal. Gue garansi. Kenapa? Nanti gue kasih tahu 3 bulan lagi alasannya kenapa. Tapi salah satu hal yang mau gue garis bawahi di sini, kenapa gue berulang kali bilang ya pentingnya swasembada pangan, pentingnya punya menteri yang ahli di bidangnya. Karena lu tahu negara Iran detik-detik ini, lu taunya mereka negara yang canggih, sibuk main perang-perangan, tembak-tembakan sama Israel, kirim-kirim rudal roket antar benua, antar galaksi. Tetapi hari ini apa yang terjadi di Iran? Mereka krisis air guys. Bahkan ratusan orang mati setiap hari karena tidak bisa minum. Lu lihat ini di layar kaca, kering kerontang Iran, tapi apa yang dilakukan? Sibuk main tembak-tembakan, sibuk bikin rudal aja, tembak sana tembak sini. Padahal lagi krisis parah nih di Iran. Sedih banget gue ngeliatnya, ini betul-betul ngeri sih, bencana dunia nih. Kalau seandainya air hilang dari planet bumi. Dan krisis air yang terjadi di Iran, ya gue juga bingung ya kenapa negaranya gak segera ambil teknologi atau beli teknologi buat mengolah air laut menjadi air bersih. Padahal mereka bisa lakukan itu kalau mau beli teknologinya ada di Israel, tapi kok dia gak mau. Yang mereka lakukan malah duitnya dipakai buat belanja alat-alat perang. Tapi ya sudahlah, Iran juga punya logika berpikirnya sendiri. Tetapi yang dia hadapi di depan adalah krisis air terburuk dalam 60 tahun terakhir. Jadi buat teman-teman di Malaysia, lu harus bersiap, lu harus ready kalau air hilang dari negara lu. Udah tahu yang bakal teriak-teriak bukan cuma petani, ujung-ujungnya orang di kota juga bakal mati. Ngeri loh. Manusia itu bisa bertahan hidup tanpa makanan ya, 1 bulan juga gak masalah. Tapi kalau tanpa air, coba lu bayangkan betapa ngerinya kita hidup di negara yang tidak memikirkan rakyatnya guys. Ngeri loh. Jadi teman-teman gak usah heran ya kalau sekarang hari-hari belakangan ini Malaysia lagi panik, lagi galau, dan mereka sampai ngemis-ngemis beras ke Indonesia loh. Gila sih, menurut lu gimana nih guys? Kita harus bantuin mereka apa enggak ya? Lu tega lihat tetangga kita itu menderita, mati bergelimpangan karena gak bisa makan lagi. Tega lo guys. Menurut lu gimana sih yang harusnya dilakukan oleh Republik kita ya? Apakah kita harus segera sewa helikopter lalu bagi-bagi beras dari udara lempar-lemparin ke bawah supaya mereka tidak mati di bawah itu? Kan lu kasihan dong harusnya melihat mereka. Atau sebetulnya sebaiknya kita jangan kasih guys. Kita prioritaskan dong rakyat kita sendiri. Bentar lagi bakal terjadi kekeringan yang luar biasa. Masa kita malah asik lindungin negara orang? Lebih baik kita jaga dong cadangan beras kita sendiri. Lu setuju gak dengan itu? Atau ya kita bagi-bagi aja ke negara tetangga Malaysia kita. Atau yang lebih hebat lagi nih guys. Jangan-jangan kita mendingan kita kirim aja petani-petani dari Indonesia untuk bercocok tanam di Malaysia. Seperti Indonesia dulu kan ngirim guru-gurunya ke Malaysia untuk mengedukasi Malaysia supaya tidak jadi hama di dunia ini. Supaya mereka jadi manusia seutuhnya. Supaya mereka bisa hidup menggunakan otaknya. Nah sekarang mereka butuh bantuan guys. Gimana kalau kita kirim petani-petani kita untuk membantu rakyat Malaysia dari keterpurukan ini guys? Lu setuju gak guys kalau kita bikin program pengiriman petani ke Malaysia? Save Malaysia, save Malaysia, save Malaysia. Itu slogannya guys. Petani Indonesia menyelamatkan Malaysia. Lu setuju gak? Dan menurut lu keputusan apa yang bakal diambil oleh Menteri Amran ya, menteri favorit kita ini ya? Apakah dia akan bertahan melindungi kepentingan bangsa ini, melindungi rakyat Indonesia dan tetap memprioritaskan swasembada pangan? Tapi musuhnya juga banyak. Pasti mafia-mafia beras, mafia-mafia impor tuh gak bakal diem aja tuh guys. Nah tapi lu bayangkan ya, kalau seandainya Indonesia berhasil swasembada pangan dan yang terbesar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Republik ini. Menurut lu siapa aja nih yang bakal diuntungkan selain petani lo? Menurut lu emiten-emiten apa yang juga bakal tersenyum melihat hal ini? Lu penasaran gak sih? Anyway, gimana kalau kita langsung tanya aja ya sama Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran? Lu setuju gak kalau kita undang aja Menteri Pertanian kita podcast bareng Benix? Kalau lu setuju, tolong dong lu bantu gue nanya, lu punya pertanyaan gak? Apapun itu, saran, kritik, masukan, apapun lu tulis di sini. 10 pertanyaan lu yang menjadi top komen, like-nya paling banyak, bakal kita tanyain langsung guys ke orangnya. Setuju gak lo kalau kita undang Menteri Pertanian Andi Amran ke podcastnya Benix? Kalau lo setuju segera pencet like di video ini. Begitu mencapai 24.000 likes kita bakal langsung undang Menteri Pertanian paling hebat sepanjang masa Mr. Andi Amran ke podcastnya Benix. Dan kita bacain pertanyaan kamu langsung di depan orangnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu pandangan kalian, pendapat kalian seperti apa, dan pertanyaan kalian buat Menteri Amran apa aja. Langsung tulis di bawah ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.